Di video kali ini kita pengen unboxing solusi dari kamera yang suka overheat. Silo banget tuh. Nah. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita pengen unboxing Ulanzi cooling fan ini ya, yang bisa jadi solusi kalau misalkan kamera kalian suka overheating. Di sini juga kalau kalian lihat dari kamera atas kita udah siapin dua kamera buat contoh aja di sini, tapi buat contoh aplikasi doang ya. Kita belum benar-benar tes performanya juga di video kali ini. Tapi ya di sini kita ada A6700 dan juga Canon EOS R50. Sebenarnya gue pengen nyoba di XS10 karena dibandingkan dua ini XS10 soal overheat lebih problematik sebenarnya. Tapi ya ternyata kameranya lagi dibawa sama si Aldira pas video ini dibuat, dia lagi kayak ngisi seminar di sekolahnya gitu. Oke juga, sombong banget dia pasti balik-balik ke sini. Tapi ya itu nanti kita coba aplikasikan di dua kamera ini dulu aja buat sebagai contoh gitu ya. Tapi buat sekarang kita kesampingkan dulu kameranya dan kita unboxing si cooling fan-nya. Tapi sebelumnya gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto yang powered by preset creature kita. Itu adalah preset hasil kita jalan-jalan keliling Indonesia buat bikin foto-foto yang epic. Presetnya juga canggih banget karena udah powered by AI yang bisa auto select subjek dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kalau kalian tertarik, kalian boleh cek video soal lombanya karena di lomba tersebut hadiah utamanya juga sebuah kamera mirrorless. Jadi ya kalau kalian pengen punya kamera mirrorless pertama kalian atau pengen nambah gitu ya peruntungan, silahkan ikutan lombanya karena udah banyak juga yang submit ke Instagram dan fotonya keren-keren. Kalau kalian merasa bisa menandingi buat dapetin kamera mirrorless, silahkan ikutan. Dan buat memeriahkan juga kita berlakuin kode promo baru ya, yaitu adalah lomba foto buat dapet diskon sampai Rp300.000 di preset kita. Lebih dari separuh harga presetnya. Jadi ya jangan lupa buat pantau lombanya. Tapi ya balik lagi, sekarang kita pengen nyobain cooling fan ini karena gue excited banget karena sebenarnya udah agak nyebelin juga. Fan ini waktu pengirimannya lama banget, harusnya dia itu mulai dikirim tanggal 28 kemarin dan ini kita bikin video tuh sekitar tanggal 15 gitu ya. Jadi ya sangat-sangat lama dan ya akhirnya udah di kita, tapi langsung aja kita cobain. Ini gue pesen pre-order ya, jadi bukan barang yang matang waktu itu. Jadi belum terlalu disempurnakan, pre-order, pakai nunggu dulu gitu kan. Tapi sekarang kalau kalian mau beli langsung kayaknya udah ada buat di luarnya gitu ya, beli dari China-nya. Cuman kalau dari Indonesianya gue belum tahu kapan bakal available. Dan ya, ini dia kipasnya. Kecil banget, ternyata lebih kecil dari dugaan gue. Sangat-sangat kecil di sini. Kipasnya kecil sekali. Build-nya metal, cold to the touch banget. Pegang nggak sih? Padahal dia dari bungkus kan ya, di dalam bungkus kok dia bisa dingin banget ya, sampingnya dingin banget gitu. Tapi ya ini kipasnya kecil banget, nih gue geser biar lebih kelihatan. Dan yang gue suka, sebenarnya konsep kamera pakai kipas itu kita pernah juga, kalau nanti footage-nya masih bisa dapat ya, kalau nggak salah waktu kita nunjukin setup top down ST pas di apartemen dulu, itu kita ada si Fujifilm X-T30, itu kita pasangin kipas Xiaomi yang pakai USB, colok ke powerbank, terus dikipas gitu ya. Terus ada juga konsep-konsep kipas yang sebagai cooler HP, kalau kalian kepo tuh banyak banget. Tapi kipas-kipas tersebut harus dipowerin dari USB biasanya. Gitu, harus ada external source of power. Nah, di sini yang gua suka, Ulanzi membuat solusi kipas yang udah powered oleh baterai di dalam kipasnya sendiri gitu. Jadi nggak bergantung sama external power kayak power bank atau dari kamera kita gitu ya. Kalau dari kamera aneh juga sih, kamera kayaknya nggak bisa deliver power gitu ya. Selama ini cuma buat input ke baterai kameranya doang. Cuman ya itu, dia punya power sendiri yang menurut gua bakal membuatnya menarik banget. Ini juga agak aneh sebenarnya di sini. Jadi ini buat masukan juga, tapi kita belum nyoba juga ya. Cuman ini kayak dari pemikiran logika dasar gua aja gitu ya, pendapat-pendapat awam. Tapi dia sebenarnya lumayan menarik. Nempelnya itu pakai suction, nggak pakai lem. Kita nggak perlu tempelin logam kalau misalkan dia pakai magnet atau semacamnya gitu ya. Tapi dia tidak konduktif harusnya. Jadi dia bener-bener ya ngasih angin gitu, ngasih flow angin ke kamera kita. Jadi diharapkan kameranya itu membuang panas ke bagian belakang kameranya gitu. Dimana agak membingungkan, atau gue punya ide yang konsepnya itu sebenarnya lebih menarik karena gue berpikir kayaknya lebih oke dia magnet
tapi yang ditempelin ke kameranya tuh yang tipis dan nggak cuma airflow doang. Kalau kalian pernah lihat, kita itu pernah review Sony Xperia HP ya, Sony Xperia buat fotografi juga waktu itu HP-nya gampang panas. Kita pasangin cooler yang konsepnya tuh menarik. Cooler tersebut ketika dia muter, ketika dia ada angin, itu dia pakai bahan yang di belakangnya kalau kena angin terus-menerus, itu bahannya jadi dingin. Sampai berembun gitu ya. Jadi setahu gue itu bahan yang, gue lupa namanya apa, tapi setahu gue itu bahan yang dipakai juga di kayak dispenser aqua gitu ya, yang mungkin nggak pakai freon tapi bisa dinginin air gitu ya. Itu kalau nggak salah pakai sistem yang sama, pakai material yang sama, dan menurut gue itu harusnya menarik buat diterapin Ulanzi. Tapi di sini enggak, Ulanzi cuman menawarkan kayak gini doang, kipas yang ngasih airflow dan ke kameranya dia pakai suction. Tapi tetap menarik karena dia ada sensor. Kalian bisa lihat ya, di sini ada lubang. Itu kayaknya sebuah sensor yang bisa mendeteksi suhu dari si kamera kita gitu ya. Di bodi kameranya tuh suhunya berapa, ada informasinya di sini. Menarik. Kita akan coba aja. Mungkin sekarang gue coba nyala dulu aja ya. Dia bisa nyala nggak? Nyala, ada baterainya. Dan 0 di situ kalian bisa lihat ya, ada teksnya 0. Jadi mode yang nggak nyala. Kita pencet lagi, mode 1. Anginnya tuh cukup lumayan sih, maksudnya berasa di jari gua. Lalu ada mode 2. Cuman kekurangannya sekarang buat pemasangan itu dia sebenarnya nggak seinstan itu juga, karena suction ini membutuhkan bidang yang benar-benar flat, yang rata gitu ya, dan biasanya kamera belakangnya nggak rata-rata banget. Apalagi kayak 6700 ini dia kan bertekstur ya. Tuh kalau kalian lihat belakangnya, ini sih layar, tapi kalau kita buka belakangnya sama aja gitu, dia kayak bertekstur gitu, kelihatan nggak sih? Nah, tuh kayak bintik-bintik. Dan biasanya suction itu nggak bekerja dengan baik di situ. Kita coba nempel sih. Ih, bisa loh. Maksudnya buat sekedar, tapi kayaknya nggak. Lumayan. Lumayan dia yang nggak nempel yang sebelah kiri, yang kanan lumayan. Di luar dugaan gua. Jadi tuh sama, yang kiri kalau kalian lihat dari atas. Ini gue tarik, yang kiri itu lepas, yang kanan nempel, ngesak. Ya kurang lebih begitu, tapi sekarang dia bisa nempel di situ dan ada kipasnya cuy. Wah, gue suka banget nih, karena ketika kita nggak butuh, cabut gitu, nggak ribet juga, nggak kayak kipasnya Tilta yang kita harus pakai cage, atau kipasnya Fujifilm yang kita harus baut-bautin gitu ya, nge-screw, agak repot. Dengan di sini. We love, gue gak tau dah, di Indo kayaknya gak banyak yang relate sama meme Smurf itu ya, tapi gue sangat excited, ini menarik banget. Dia nempel loh, sebelah kanannya nempel. Jadi kita tuh disediain ini sebenarnya. Jadi kita disediain kayak stiker gitu buat kita tempel di bagian belakang kameranya. Jadi ini bidangnya datar gitu. Jadi ketika kita pakai ini, dia suctionnya lebih gampang gitu. Suctionnya nempel semua. Tapi menurut gue, kalau dia udah nempel 2 aja di situ, menurut gue nggak butuh-butuh banget. Kita coba yang R50. Gue sih pengen nyoba deh X10 tuh, kayaknya kepake banget sebenarnya di X10, cuman barangnya lagi nggak ada. Sebenarnya gini, harapan gue dia suctionnya tuh bisa kita tanpa problem sama sekali tempel di belakang kamera, karena kita dapat yang padnya ini juga cuma 2 gitu dalam paket ini. Jadi gue buat nyoba berkali-kali tuh nggak reliable gitu. Jadi di sini tadi di 6700 bagian kanan bisa nempel. Di yang R50 ini bagian atas ada satu stiker gitu, kalau kalian lihat ya, ada stiker rata. Dan gue pengen itu paling nggak nempel di bagian ini. Nih ada suction yang gimana sih, ini gue bingung sendiri. Nah ini ada bagian atasnya, harusnya bisa nempel di situ. Oh no, dia tidak nempel. Dia agak nempel tapi nggak terlalu nempel gitu, gimana ya? Nah. Tapi dia mau jatuh, kelihatan gak sih di situ? Mau jatuh karena bagian bawah, bagian sini nih, ini nggak nempel. Yang nempel cuma bagian atas sini. Tapi ya, balik lagi kalau penggunaan statik, kalian pakai kayak gini, aman gitu loh. Kayak, oke, apalagi bisa memperpanjang waktu penggunaan kalian. Tapi ya ini menurut gue lumayan brilian juga lah gitu dari Ulanzi dengan sistem tersebut. Cuman kalau dia pakai material yang tadi gue bilang, kalau kena kipas tambah dingin, gue rasa udaranya kan bisa lebih seger gitu ya. Gue rasa bisa lebih oke ke kamera. Sekarang gue mau coba nyalain dulu. Dan kamera 24 derajat Celcius. Oke, gue tahu cara nyobanya. Baca loh.
29 derajat Celcius suhu tubuh manusia gitu, 30 derajat Celcius tuh suhu tubuh manusia naik nih lama-lama. Cuma maksud gua beneran baca loh suhunya. Jadi, gue kepo banget dah kalau nanti dipasang ke kamera gitu. Sekarang kita pasang lagi ke sini. Turun suhunya perlahan-lahan. Cuma kan kamera-kamera ini pada belum kita pakai juga ya. Jadi belum ya panas gitu. Tapi baca loh. Dan dia power sendiri, wah gue suka banget nih. Dan ada, maksudnya informasi komplit gitu. Kalian dapat suhu, kalian dapat mode, lalu ada itu juga apa? Indikator baterai, level baterainya. Jadi ketika mau habis ya kita tahu juga gitu, kita dapat warning. Gila, produk yang menarik banget dari Ulanzi. Gue sih belum tahu ya kapan bakal dijual di Indonesia, tapi gue puas banget sebagai early adopter karena gue nyoba pre-ordernya ini dan bener-bener gokil banget. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua dan bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang kameranya punya masalah overheating issue. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.